Masih ada liarnya, masih. Luar biasa ini handlingnya. Nah, Porsche 911 facelift telah muncul di Indonesia beberapa saat lalu, tepatnya pada akhir 2024 lalu. Dan kini kami berkesempatan untuk mengendarai mobil ini bukan di Indonesia, tapi di Thailand, tepatnya di kota Chiang Mai dan melalui jalan yang berkelok-kelok di pegunungan. Lantas, bagaimana impresi kami terhadap Porsche 992.2 ini? Ya, sedang kami tidak hanya 911 Carrera, tapi juga ada varian lain, yaitu yang sana 911 GT ST Hybrid dan 911 Carrera juga. Tapi kita akan fokus pada 911 Carrera karena model ini difokuskan untuk pasar Indonesia yang merupakan salah satu backbone bisa dikatakan. Oke, jadi 992.2 ini merupakan versi facelift dari 992.1. Jadi ada beberapa ubahan di bagian eksterior, kemudian sedikit di bagian mesinnya. Nanti kita akan jelaskan apa saja perubahan dari mobil ini. Sekarang kita akan berkendara terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah berada di Queen Sirikit Botanical Park di Chiang Mai dan saya akan mendeskripsikan sedikit apa perbedaannya 992.2 dibandingkan 992.1 atau versi facelift ini. Nah, di bagian depan ada perubahan yang cukup signifikan sebenarnya. Nih, kita lihat. Bagian lampu ini sudah menyatu dengan lampu sen. Kalau sebelum itu ada di bagian bumper lampu untuk lampu sennya, dan desain bumper juga tentunya lebih baru, lebih agresif dan lebih keren. Dan tipe Carrera seperti ini bumpernya. Kemudian velg dia menggunakan ring 20, tapi ini option ya, jadi bisa di adjust setiap pembelian. Kemudian bagian samping tidak jauh banyak berbeda dibandingkan sebelum facelift. Dan di bagian belakang ini nih, tempat petomer tuh sekarang ada di bagian sini nih. Kemudian lampunya seperti ini khasnya 992 banget, knalpotnya seperti ini. Dan ada dirt brake lamp di bagian sini dengan wing yang bisa di adjust. Dan untuk mesinnya ini dia emang nggak bisa dilihat ya, jadi hanya seperti ini saja karena setiap mesin Porsche itu hanya bisa dibongkar lah istilahnya oleh teknisi profesional Porsche. Nah, pada Carrera ini dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder turbo yang sebenarnya konfigurasi tidak jauh berbeda dengan versi 992.1 di facelift ini, tapi ada sedikit penambahan tenaga sekitar 6 HP sehingga tenaga mencapai 389 HP serta torsi 450 Nm. Kemudian dia berpadu dengan transmisi otomatis PDK atau Porsche Double Kupplung atau Dual Clutch Transmission, itu bahasa Jermannya, dan mengalirkan tenaganya ke roda belakang. Dan ini dia ruang interior dari Porsche 911 varian Carrera atau yang paling basic, tapi ini bisa dikatakan menjadi your everyday 911. Dan memang ada beberapa ubahan ya jika dibandingkan 992.1 atau sebelum facelift. Yang pertama adalah ini nih, instrumen clusternya dia tidak menggunakan lagi 5 gauge ya. Jadi hanya 3 seperti ini, tapi bisa disesuaikan. Nah, karena bisa disesuaikan, jadi sebenarnya bisa tetap yang 5 gauge khas Porsche seperti ini nih. Nih kayak gini kan. Selalu ada temperatur oli dan temperatur mesinnya. Kemudian tripnya, ada RPM dengan speedometer tengah dan speedometer kecil di bagian kiri. Kemudian ada pilihan lagi yang lainnya. Nah, yang tadi, kemudian seperti ini untuk navigasi. Dan ini yang paling keren nih. Nah, ini sebenarnya adalah tampilan instrumen cluster Porsche balap ya, dimana real-time-nya dia selalu di atas. Wah, keren. Kemudian kita beralih ke bagian sistem entertainment. Nggak banyak sebenarnya menu yang bisa diakses ya. Jadi assistance ini ada mode cruise control. Nah, cruise control sebenarnya ada di sini nih. Jadi yang namanya sports car seperti ini ya,
nggak perlu banyak-banyak menu yang ditampilin di bagian sistem entertainment, tapi harus fungsional. Karena selain di sini, selain secara touchscreen, Anda bisa mengatur di bagian sini nih. Untuk mengejas suspensi, untuk mengejas suara knalpot, tombol hazard, traction control, dan suspensi. Nah, kemudian bagian bawah ini untuk mengatur AC, masih secara fisik semua. Kemudian ada heater seat dan electric parking brake. Dan japnya masih menggunakan sport chrono seperti ini ya. Tapi memang untuk option yang ini dia belum ada head-up display. Jadi memang kalau fitur kita tidak bisa benchmark satu model saja, karena ini bisa dipesan oleh customer per fitur-fitur atau per option yang bisa dipilih gitu ya. Seperti misalkan di mobil ini dia tuh ada speaker Bose. Tuh ada speaker Bose-nya. Kemudian black leather seperti ini. Dan ini di Thailand harganya itu sekitar berapa tadi? Coba kita baca dulu. Ini ada brosurnya nih. Seperti ini. 13 juta baht. Ya mungkin setara dengan 6 miliar rupiah ya jika dirupiahkan. Oke, nah untuk drive mode-nya di sini ya, khasnya Porsche banget. Jadi bisa diputar. Nah, tuh ada normal, sport, sport plus, wet, dan juga ada satu lagi sport response. Jadi ketika Anda ingin membutuhkan tenaga yang instan, ketika Anda ditantang oleh seseorang sedang bawa mobil ini, nah itu ada gambarkan tombol merah di sini nih. Nah dia akan beroperasi selama 20 detik. Itu adalah tenaga terbuas dari mobil ini, tenaga terinstan dari mobil ini. Kemudian ya udah, kita langsung jalankan mobil ini saja ya, karena rasanya sudah tahu semuanya ya, apakah saja perubahan dari 99 2.2 ini. Dan ya, beginilah impresi kami berkendara tentang Porsche 911 terbaru ini. Let's go! Yes, sudah berkendara dengan Porsche 911 facelift atau 992 2.2 ini. Yang pertama tuh langsung kerasa ya, karena saya dulu pernah bawa tuh 997 dan juga 991 ya. Itu kerasanya kan 911 yang agak raw gitu ya. Di mobil ini masih kerasa sih rawnya, tapi tadi udah dikit bermanuver di jalan Chiang Mai ini, itu rasanya tuh jauh lebih firm. Jadi percaya diri banget untuk menggunakan mobil ini di tikungan gitu. Nggak terlalu liar, tetap ada rasa liar, tetap ada. Tadi ada ngebuang-ngebuangnya dikit pantatnya, tapi masih on track gitu ya. Wah, luar biasa ini. Tapi memang kecenderungan mobil sekarang rata-rata kayak gitu sih, memang dibikin nggak se-raw itu rasanya, pengendaliannya. Kemudian suspensinya juga karena ini ya everyday 911 ya, versi Carrera, jadi rasanya itu juga masih nyaman gitu. Kalau misalkan lewat jalan yang bergelombang, keras iya, tapi apa ya, masih masuk akal banget digunakan untuk sehari-hari 911 Carrera ini. Kemudian tenaga juga kalau di normal mode ya Porsche, apa sih yang perlu diragukan lagi? Memang ada gejala turbo lag sedikit, tapi nggak terlalu ngaruh karena gearboxnya juga dia PDK, perpindahan cepat. Kalau Anda mau kick down langsung turun 1-2 gigi, langsung downshift dia. Itu rasanya instan sekali. Seperti ini misalkan. Ini normal mode masih ya. Wow. Masih di normal mode, bukan di sport atau sport plus atau di sport response. Oke, ini kita akan overtake menggunakan sport response. Luar biasa ini handlingnya. Kita di sport mode sekarang. Ini tikungannya sih. Wow. Masih ada liarnya, masih buas, tapi controllable gitu. Ini dia nih keseruannya, nyetirnya. Ini jalannya benar-benar berkelok-kelok perbukitan. Timpa aja udah, downshift. Oh, nurut banget mobilnya. Tapi ada di masa nggak nurut ya sih. Ini misalnya kayak gini. Oh,
misalkan seperti ini, kita kalau misalkan full throttle ya pasti dia lari-lari pantatnya. Tuh, masih ada. Cuman ya itu, controllable banget ini mobil. Traction control juga pintar banget. Dan ini di mode normal, bukan mode sport. Coba di mode sport ya, sport plus ya. Biar suspensi juga berubah, setupnya lebih stiff. Oh, ini lebih stiff nih, lebih tajam lagi. Oh, ini tikungannya sih luar biasa, ini kiri kanan down. Jadi benar-benar Anda bisa menggunakan mobil ini kemana saja. Mau perkotaan, mau diajak seperti ini nih, downhill, uphill, jalan berkelok-kelok, ngebut, bisa banget. Bisa beradaptasi semau Anda. Tinggal gas, timpa, percaya diri ya menggunakan mobil ini kemana aja. Secara kesimpulan, mengendarai mobil ini di jalanan perbukitan Chiang Mai terasa luar biasa. Handling dari sebuah 911 benar-benar diuji di trek ini. Saat melalui tikungan-tikungan tajam, menanjak dan menurun, rasanya tidak menjadi masalah. Mesin 3000 cc, 6 silinder boxer turbo, dengan tenaga mencapai 389 horsepower, serta torsi 450 Nm ini, sukses melahap tanjakan di jalanan ini, dan juga gearbox otomatis PDK-nya terasa betul-betul responsif ketika membutuhkan downshift. Sesekali ketika melalui tikungan tajam, 911 Carrera ini mengalami sedikit oversteer. Meski begitu, berkat teknologi Porsche Stability Management alias PSM, pengendara tetap percaya diri untuk menancapkan gas lebih dalam lagi setelah keluar dari tikungan. Jadi, secara overall, Porsche 911 ini tetap menjadi sebuah sports car, dan gen 911 yang diterapkan dari tahun 1960-an tetap terasa di mobil ini. Oke. Ya, sudah tiba di salah satu cafe di Chiang Mai juga, di Terakota. Sudah mengendarai mobil ini kurang lebih 50 km dan medannya cukup menantang sekali ya. Jadi memang di sini ada dua mobil ya, ada yang GTST dan juga Carrera base option. Dan ya overall memang 911 itu selalu menyenangkan, selalu liar. Tapi di 992.2 ini dia kini tuh liar, playful, tapi apa ya, terprediksi gitu semuanya. Jadi kalau Anda menikung dengan medan yang se-ekstrim apapun, itu rasanya tetap percaya diri, terus percaya diri, karena memang teknologi luar biasa, tenaga mesinnya kencang, cuman pas gitu ya. Ya, jadi ya rasanya 911 facelift ini atau 992.2 ini mungkin menjadi the best 911 ever mungkin ya. Your daily Porsche. Dan benar-benar dia adalah 911 sejati yang sudah sangat legendaris sejak tahun 1960-an. Jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Porsche 911 facelift. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodrive.com, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.